Oke, nah ini ya materinya hari ini buku besar. Jadi buku besar itu adalah siklus berikutnya setelah teman-teman itu kemarin belajar mengenai jurnal umum. Jadi setelah jurnal umum, berikutnya buku besar, yang mana definisi dari buku besar itu sendiri adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Intinya ini ya, kumpulan akun-akun. Akun-akun itu kan kita sudah belajar banyak ya. Ada akun kas, terus juga ada piutang, perlengkapan, pendapatan, dan seterusnya. Kumpulan dari akun-akun itu disebut dengan buku besar. Atau kalau misalkan kita sederhanakan gitu ya dari definisi ini tuh, buku besar adalah ringkasan jurnal umum. Ringkasan transaksi-transaksi yang telah dicatat di jurnal umum gitu. Untuk formatnya sendiri dari buku besar itu ada beberapa macam. Ya, jadi secara keseluruhan ada 4. Yang pertama ada bentuk T. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Di sini bentuk T itu kayak huruf T. Yang mana di sebelah kiri itu untuk mencatat angka-angka yang di debit. Terus yang sebelah kanannya untuk mencatat angka-angka yang di sebelah kredit. Nah, biasanya di atasnya juga ini kita kasih nama akunnya apa. Ya, apakah akun kas, piutang, atau yang lainnya gitu. Terus yang harus dipahami juga oleh teman-teman, mungkin juga sebagian udah ada yang tahu gitu ya. Buku besar itu bikinnya satu akun, satu format. Nah, jadi satu format kayak gini tuh untuk satu akun. Ya, misalkan akun kas, terus kalau kita butuh untuk akun piutang, maka kita buatkan lagi format kayak gini. Nah, terus ada juga yang bentuknya skontro. Kalau bentuknya skontro ini berupa tabel, ya, ada kolom tanggal, terus juga keterangan, ref atau referensi, debit, tanggal, keterangan, referensi, kredit. Nah, untuk kolom tanggal, ini diisikan dengan tanggal transaksinya atau tanggal yang ada di jurnal umum. Nah, tadi kan ya, untuk buku besar ini, untuk memindahkan atau untuk meringkas transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Jadi kalau misalkan kita mindahin tanggal 1, nah kita tulis juga gitu ya, catat juga di sini tanggal 1. Terus untuk kolom keterangan, nah ini sebetulnya opsional saja ya, bisa diisi atau boleh juga dikosongkan juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau diisi, boleh diisi dengan pasangan dari akunnya. Nah nanti kita belajar gitu ya, mengisi kolom keterangan itu, diisinya kayak gimana. Terus referensi. Nah referensi ini tuh diisi dengan halaman jurnal. Nah biasa kan di jurnal itu kita kasih halaman gitu ya, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Nanti kita isi referensi ini dengan halaman jurnal. Nah, terus untuk debit ini diisi dengan kolom yang ada di debit gitu ya, angkanya. Nah, tanggal keterangan referensi kredit sama aja kayak tadi ya. Tanggal diisi tanggal, terus keterangan diisikan dengan pasangan akunnya atau informasi singkat transaksinya itu apa. Nah, referensi ini diisi dengan halaman jurnal, kredit diisi dengan angka yang ada di sebelah kredit. Oke. Terus yang ketiga ada juga yang bentuknya stafel 3 kolom. Nah, kenapa disebut 3 kolom gitu ya? 3 kolom itu debit 1, kredit 2, saldo ini 3. Jadi disebutnya stafel 3 kolom. Nah, stafel 3 kolom itu kayak hampir sama gitu ya dengan skontro. Cuman bedanya kalau stafel itu ada kolom saldo. Nah, ini ya bisa dilihat ada kolom saldo yang mana saldo ini tuh nanti diisi dengan saldo per tanggal berapa gitu ya. Misalkan per tanggal 5 dari akun kas itu berapa. Gitu. Untuk yang lainnya sama kayak tadi ya, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, diisi sama kayak yang kontrol tadi. Nah, ada juga bentuk stafel yang 4 kolom. Jadi stafel itu ada 3 kolom, ada yang 4 kolom. Kalau yang 4 kolom, nah si saldonya ini dipisah lagi. Dipisah ada 2. Ada saldo debit, terus ada saldo kredit. Nah,
Jadi, bisa dibilang gitu ya, untuk yang bentuk stapel ini adalah bentuk buku besar yang paling lengkap dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang tadi gitu ya sebelumnya. Dan maka dari itu, bentuk inilah yang paling sering digunakan gitu ya oleh perusahaan. Bentuk stapel sama yang ini nih tadi, nah yang bentuk T ya. Jadi bentuk T ini kenapa sering digunakan? Karena sederhana gitu ya, untuk formatnya itu simple. Cuman ada debit sama kredit gitu. Nah, kita bahas yang stapel 4 kolom. Tadi ya, di saldonya itu kita pisah, ada saldo debit, ada saldo kredit. Nah, yang stapel, ini sebenarnya saldonya itu bisa kita ketahui per tanggal tertentunya berapa. Nah, cuman, kita itu nggak tahu gitu ya, posisi saldonya ini ada di sebelah mana. Apakah ada di sebelah debit, atau ada di sebelah kredit. Sedangkan, kalau yang bentuknya stapel 4 kolom ini lengkap gitu ya. Saldonya bisa kita ketahui berapa, terus ada di sebelah mana si saldonya itu. Apakah di debit atau misalkan ada di sebelah kredit. Ya. Nah, terus yang materi buku besar yang harus dipahami oleh teman-teman juga yaitu mengenai kode akun dalam akuntansi. Ya. Nah, kode akun dalam akuntansi seperti yang teman-teman lihat, di sini contohnya menggunakan 3 angka. Ya, ada kas, misalkan kode akunnya 111, terus piutang 112, peralatan 121, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah kode akun ya yang 3 angka ini ada maknanya atau enggak gitu ya? Atau misalkan kita cuma menulis sembarang angka gitu. Nah, jawabannya kode akun itu ada aturannya. Ya, jadi nggak sembarang saja kita menulis angka kas misalkan ya 123 atau misalkan piutang usaha 546 gitu ya. Tapi ada aturannya. Yang mana teman-teman ini sebetulnya nggak usah dihafal. Nah, kalau mau dihafal cukup angka awalnya saja. Ya, angka awalnya atau kepala akunnya saja gitu. Nah, contoh. Misalkan kas itu angka pertamanya diawali dengan angka 1. Nah, biasanya 1 itu adalah menunjukkan kelompok akun harta. Nah, waktu itu kan kita sudah pernah bahas bahwa kelompok akun itu secara umum ada 5. Harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, jadi yang 1 itu untuk harta, 2, nah 2 bisa dilihat oleh teman-teman ini utang ya. Jadi 2 itu untuk kelompok akun utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 itu untuk beban. Cukup hafalkan ini saja ya, 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Untuk angka kedua dan seterusnya, nah itu tuh beda-beda gitu ya. Kadang-kadang satu perusahaan dengan perusahaan yang lain beda gitu sih kodenya. Makanya tadi yang perlu dihafal cukup yang angka awalnya saja gitu ya. Nah, untuk yang kasus ini, kode akun yang kedua itu, angka kedua, menunjukkan golongan akunnya apa. Nah, kas, seperti kita tahu gitu ya, kas itu masuknya ke golongan akun harta lancar. Jadi harta lancar, pokoknya yang masuk semua ke harta lancar itu kita kodekan angka keduanya dengan angka 1. Nah, nanti untuk harta tetapnya, berarti 1 ini udah kita pakai nih. Berarti boleh pakai angka 2 gitu ya. Atau boleh juga angka 3 itu. Ya, tergantung perusahaannya. Nah, baru yang angka terakhir di sini tuh menunjukkan kode dari si akunnya. Nah, misalkan kas ini dikodekan dengan angka 1 gitu ya. Terus piutang. Nah, piutang kan tadi masih golongan akun harta lancar. Harta lancar nomor 1-nya sudah kita pakai untuk kas. Berarti untuk berikutnya kayak piutang terus juga misalnya ada perlengkapan. Nah, itu tinggal diurutkan saja untuk angka yang akhirnya. Ya. Jadi piutang ini 2, perlengkapan misalkan 113, sewa dibayar di muka misalkan 114. Oke. Jadi ini ya, untuk seterusnya juga sama nih. Peralatan, angka kedua ini menunjukkan golongan akun harta tetap. Satunya ini menunjukkan kode akun dari si peralatannya.
Ya, misalkan harta tetap kan baru peralatan nih di sini. Jadi boleh ditulis angka 1. Gitu. Nah, terus yang nanti ketika kita menyusun buku besar, nah ada istilah yang namanya posting. Ya, pasti nanti teman-teman mendengar gitu ya istilah posting ini. Nah, posting artinya adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Kayak aktivitas gitu ya, aktivitas memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besarnya itu disebut dengan posting. Jadi posting itu adalah kegiatan memindahkan dari jurnal ke buku besar. Nah, ada yang harus teman-teman pahami, mungkin ini ada yang sudah tahu juga gitu ya. Proses posting itu mengacu pada pencatatan debit atau kredit pada jurnal. Nah, kalau nih, misalkan di jurnalnya itu dicatat dalam sisi debit dari suatu akun, maka dalam buku besar untuk akun yang sama juga harus didebit. Nah, sebetulnya ini ya, makanya buku besar itu bisa saya katakan gampang. Teman-teman pasti bisa ya. Kenapa? Karena nggak serumit di jurnal umum. Nah, harus dianalisis gitu ya akunnya apa, terus pengaruhnya bertambah atau berkurang, dan posisinya misalkan kita harus analisis debit atau kredit. Tapi kalau buku besar itu kita cukup mindahin angka dari debit ke debit lagi, dari kredit kita masukin ke sebelah kredit lagi. Nah, tadi kan ya untuk buku besar formatnya ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, itu tuh untuk mencatat angka di jurnal umum, angka dari jurnal umum. Ketika misalkan di jurnal umumnya 10 juta nih, akun kas di debit 10 juta, maka kita pindahin juga ke buku besarnya itu 10 juta di sebelah debit. Ya, intinya harus sama posisinya, terus juga angkanya harus sama. Nah, untuk langkah-langkah proses postingnya, yang pertama adalah pindahkan tanggal transaksi pada jurnal umum ke kolom tanggal pada buku besar. Terutama yang formatnya itu ya, formatnya bentuk tabel, nah itu kan ada kolom tanggal. Nah, teman-teman bisa pindahkan dulu gitu ya, pindahkan dulu tanggalnya. Kalau di jurnal tanggal 5, berarti pindahkan tanggalnya tanggal 5. Tuh, dicatat tanggal 5. Tapi, kalau semisal perusahaan itu membuat buku besarnya setiap akhir bulan, ya 1 bulan sekali misalkan, jadi proses postingnya 1 bulan sekali, boleh gitu ya tanggalnya diisi dengan tanggal akhir bulan. Nah, terutama kalau misalkan perusahaan itu membuat yang namanya rekapitulasi gitu ya, yang di bawahnya gitu. Nah, jadi itu akan lebih mudah lagi untuk memindahkan angka-angka dari jurnal ke buku besarnya. Nah, terus yang kedua, setelah teman-teman pindahin tanggalnya tadi, pindahkan jumlah debit dan jumlah kredit pada jurnal umum ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Oke, yang tadi ya, kalau debit masukin ke debit, angkanya sama, kredit masukin ke kredit. Nah, terus yang ketiga, masukkan nomor halaman pada jurnal dalam kolom referensi di buku besar. Oke, tadi untuk ini ya, yang buku besar itu ada kolom ref. Nah, ini ya ref atau referensi, itu diisi dengan halaman jurnal. Oke, jadi jangan sampai dikosongkan, karena ini tuh buat semacam kayak cross check gitu ya. Ini angkanya dapat dari mana, misalkan 10 juta. Jadi kan kalau misalkan di sini ada referensi gitu ya, oh dari halaman 1 di jurnal umum. Nah, kan nanti bisa dicek gitu ya oleh si manajer atau misalkan oleh auditornya. Gitu. Jadi jangan sampai dikosongkan. Nah, terus yang terakhir, pindahkan informasi dan keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Oke. Yang tadi ya, keterangan itu sebetulnya opsional, boleh diisi atau boleh juga enggak. Nah, kalau mau diisi, boleh diisi dengan, nah ini ya, kan jurnal itu ada yang debit, ada yang masuk ke kredit juga. Nah, kalau teman-teman misalkan mindahin akun yang di sebelah debit, maka pasangannya kan di sebelah kredit gitu ya.
Misalnya kas pada piutang. Nah, pasangan si kas ini adalah si piutang. Nah, jadi ketika teman-teman mindahin buku besar kasnya, nah keterangannya bisa diisi dengan piutang. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ketika teman-teman mindahin piutang, maka di keterangannya diisi dengan akun kas. Nanti kita belajar ya untuk mengisinya. Oke, berikutnya di sini ada contoh proses posting dengan menggunakan buku besar T. Nah, ini ya yang bentuknya paling sederhana. Nah, langkah yang pertama itu kita harus perhatikan di bagian jurnal itu akun kas ada tanggal berapa saja. Nah, ini ya ada tanggal 1, terus ada tanggal 4, tanggal 5, sama tanggal 12. Nah, kita pindahin satu-satu. Nah, tadi yang seperti dikatakan gitu ya, bahwa satu format kayak gini untuk satu akun. Jadi untuk contoh sekarang kita coba masukin akun kas saja. Ya. Misalkan tanggal 1 kas posisinya di debit 500 juta. Nah, ya sudah berarti tinggal pindahkan ke kolom debit lagi 500 juta. Nah, terus yang tanggal 4 di kredit 400 juta. Nah, berarti kita pindahin lagi ke kredit 400 juta. Ya. Terus begitu pun seterusnya nih, tanggal 5 di kredit 30 juta, kita pindahin ke kredit 30 juta. Nah, terakhir tanggal 12, 55 juta itu ya, maka kita pindahkan juga 55 juta ke sebelah debit. Nah, terakhir, ini tuh belum selesai gitu ya. Jadi teman-teman harus buat juga untuk akun modal, untuk akun tanah, sewa di muka, dan seterusnya. Dan nanti gitu ya di akhir, kalau misalkan pakai buku besarnya bentuk T, teman-teman harus jumlahin akun debitnya berapa, maksudnya kolom debitnya berapa gitu ya, kolom kreditnya berapa, nanti baru kita cari tuh saldo akhir dari kasnya itu berapa. Contoh, misalkan di sini bisa teman-teman lihat 500 juta di debit sama 55 juta. Nah, kalau dijumlahin kan totalnya 555 juta. Ya. Nah, total kreditnya 400 juta sama 30 juta. Nah, berarti totalnya adalah 430 juta. Nah, belum beres nih sampai sini. Jadi teman-teman harus cari gitu ya, dibandingkan nih, debit sama kreditnya itu lebih besar mana. Nah, kalau kita perhatikan kan lebih besar debit ya, 500. Nah, berarti nanti tuh saldo akhirnya kita simpen di yang lebih besar. Kita simpen di sebelah debit. Nah, ini ya. Nah, 125 juta ini dapat dari mana? Dari 555 juta atau saldo debit dikurangi dengan saldo kredit. Nah, ini aturannya ya, kalau debit ketemu kredit maka harus kita kurangi. Nah, untuk saldo akhirnya tadi ingat tempatkan di posisi yang lebih besar. Nah, ini kan kasusnya lebih besar debit, maka kita simpan di debit. Tapi kalau yang kreditnya lebih besar, maka selisihnya itu kita simpan di sebelah kredit. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak untuk langkah posting? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kak, izin bertanya. Boleh, boleh. Jika nilai yang di kreditnya lebih besar daripada yang di debitnya itu dikurangi juga nanti, Kak? Iya, betul. Jadi untuk saldo akhir harus dikurangi gitu ya, harus kita kurangi debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, tapi karena tadi posisinya lebih besar kredit gitu ya, maka misalkan 125 juta ini kita simpannya di kredit. Oke. Jadi jawabannya tetap dikurangi gitu ya, tapi nanti yang saldo akhirnya itu kita simpannya di sebelah kredit. Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Nah, ini ada juga dari Kak Cantika. Langkah posting mengerti Kak, tapi masih tidak mengerti ref. Oh, oke, yang ref ya. Nah, referensi itu, nah kebetulan kalau yang
bentuk buku besarnya T kan ini nggak ada kolom ya, nggak ada kolom referensinya. Cuman nanti kalau yang kontrol, yang staple gitu ya, nah itu nanti diisikan dengan halaman jurnal. Nah, halaman jurnal itu apa sih gitu ya? Jadi halaman jurnal itu adalah kayak kita misalkan ketika misal kita nulisnya manual, ya, catat jurnal itu manual, pastikan ketika transaksinya banyak nggak cukup gitu ya untuk satu halaman. Nah, jadi misalkan setiap halamannya itu dikasih keterangan. Nah ini halaman 1. Terus kalau misalkan nggak cukup nulis ke halaman berikutnya, berarti dilanjut gitu ya. Keterangannya ini halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mindahin angka dari halaman 1, maka di referensi buku besarnya kita catat halaman 1 atau JU.1 gitu disingkat. Jurnal umum halaman 1. Ya. Nah, bukan hanya referensi di buku besarnya nanti, tapi di referensi jurnal umumnya, contoh ya kayak tadi misalkan kas ini udah kita pindahin semua nih, referensinya itu diisikan. Nah, diisikannya dengan kode akun dari si kasnya atau kode akun dari modal gitu ya, dari tanahnya kayak gitu. Nah, kenapa ini harus diisi? Ini saya sering nemu gitu ya, saya sering ngeliat ada banyak gitu ya, banyak yang malah ininya nggak diisi nih. Padahal ini tuh penting gitu. Karena satu, misalkan ini kita anggapnya sepele gitu ya, referensi nggak diisi. Nah, pusingnya nanti ketika neraca saldonya itu nggak balance. Ya. Nah, kita kan nggak tahu misalkan pas kita cek lagi gitu ya di buku besarnya, nah ini kita sudah mindahin sampai mana gitu ya. Nah, bisa jadi kalau misalkan kita nggak ngisi ref, kalau yang udah dipindahin kita isi referensinya, nah bisa jadi lupa gitu ya, kita sudah mindahin sampai mana. Makanya saya wanti-wanti gitu ya, ketika teman-teman memposting atau memindahkan angka-angka dari jurnal ke buku besar, kalau sudah dipindahin langsung isi ya. Boleh di checklist atau boleh juga diisi dengan kode akun. Oke, karena ini penting ya untuk cross check gitu kalau ada kesalahan. Oke, terus ada juga dari Kak Naura, Kak kalau kas itu selalu di debit ya nanti diposting setelah ledger. Kalau dari soalnya tidak ada nomor referensi. Oke, nah yang pertama dulu ya. Kalau kas itu selalu di debit ya nanti diposting. Sebetulnya kalau yang betulnya itu ya, betul harus di debit. Kenapa? Karena kas itu kan masuknya ke harta. Nah, harta itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Ya. Jadi saldo akhir itu biasanya selalu ditempatkan di saldo normal. Nah, harta saldo normalnya di debit, nanti kayak kas, piutang, perlengkapan. Nah, pasti saldo akhirnya itu disimpan di debit. Nah, yang dimaksud dengan saldo akhir itu yang ini ya, saldo akhir itu yang ini ya, yang fontnya warna merah gitu. Nah, untuk utang, terus juga pendapatan, modal, pasti saldo akhirnya ada di sebelah kredit. Tapi kadang-kadang kalau di soal, nah mungkin dari pembuat soalnya yang ada kesalahan atau gimana gitu ya. Kadang-kadang ada yang di sebelah kredit untuk akun kas. Tapi kalau di kenyataannya misalkan teman-teman kerja gitu ya di perusahaan itu nggak wajar. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau dari soalnya tidak ada nomor referensinya. Oke. Ya, saya paham. Kalau misalkan ini kan ada ya. Jadi setiap akun itu di buku besar biasanya suka dikasih kode akun. Nah, kalau misalkan di soal nih, di soalnya nggak ada gitu ya nomor referensinya gimana? Nah, sebetulnya itu boleh kita isi sesuai dengan versi kita tadi. Misalkan kita mau bikin 3 akun, 3 angka gitu ya. 111. Nah, teman-teman tadi kan sudah belajar gitu ya. Yang penting kode akun pertamanya itu sudah betul. 1 itu harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 untuk beban. Itu aja ya. Nah, atau kalau misalkan masih bingung,
pakainya 2 angka juga boleh. Misalkan kas itu harta, jadi pakai angka 1, terus karena urutan pertama jadi misalkan 11, ini 11. Piutang. Nah, piutang kan masuk ke harta juga ya. 1. Urutannya misalkan setelah kas. Jadi 12 gitu. 1, 2. Perlengkapan 1, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi boleh dibuat asalkan betul ya sesuai aturannya. Terus ada juga dari Kadifa, kalau misal dari soalnya udah ada saldo awal. Oke, betul. Nah, ini ya. Jadi ini nih keseringan ada juga yang soal itu ada saldo awalnya. Saldo awal itu maksudnya kayak gimana? Nah, saldo awal itu adalah angka-angka dari periode sebelumnya. Ya. Contoh, misalkan bulan ini kan bulan September gitu ya. Nah, saldo awal bulan September itu dari angka-angka yang bulan kemarin, bulan Agustus. Jadi kayak akun kas, terus piutang, perlengkapan, sampai dengan beban-beban gitu ya. Dari bulan sebelumnya itu akan dibawa untuk bulan berikutnya. Nah, terus harus dimasukin nggak nih ke buku besar? Harus. Jadi untuk saldo awal, malah itu harus kita isi terlebih dahulu gitu ya, sebelum memindahkan angka-angka dari jurnal. Oke. Jadi masukin angka-angka dari saldo awalnya dulu, sesuai ya, jadi debit ke debit, kredit ke kredit. Oke. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke contoh berikutnya nih. Kalau misalkan perusahaannya itu pakai buku besar stapel 4 kolom. Nah, kenapa saya pakai yang ini? Karena biasanya di kampus ataupun di sekolah seringnya pakai yang ini ya. Bentuk yang 4 kolom sama yang tadi yang awal. Nah, cara mengisinya sendiri sebetulnya sama aja. Kalau debit, bisa diperhatikan gitu ya, tanggal 1 debit 500 juta. Nah, berarti kita pindahin lagi. Tanggal 1 debit 500 juta. Nah, cuman hati-hati di saldo gitu ya. Ini juga harus kita isi nih. Nah, karena sebelum tanggal 1 itu nggak ada tanggal yang lain, nggak ada nominal yang lain, maka saldonya masih sama 500 juta. Nah, terus misalkan kita lanjut tanggal 4, kas, posisinya kredit 400 juta. Nah, berarti kredit kita pindahin lagi nih ke sebelah kredit. Ya, tanggal 4, kredit 400 juta. Nah, saldonya, di kolom saldo itu, keseringan saya lihatnya itu sama gitu ya, nulisnya 400 juta lagi di sebelah kredit. Nah, cara pengisian kayak gitu, itu salah. Jadi saldo itu, kayak ini, mencerminkan akun kas kita itu tinggal berapa nih per tanggal 4. Nah, awalnya kan tanggal 1 kita punya 500 juta. Terus misalkan dibayarkan untuk beli tanah, ya tanggal 4 itu 400 juta. Nah, kita bayangin aja, kita punya 500 juta, terus kepake buat beli tanah 400 juta. Nah, berarti kan sisa uang kita per tanggal 4 itu adalah tinggal 100 juta. Nah, disimpannya itu hati-hati gitu ya. Untuk, intinya ketika kita menghitung saldo, kita perhatikan aja yang lebih besarnya itu angka di sebelah mana. Ya. Kalau lebih besarnya debit, berarti 100 juta kita simpan di sebelah debit. Tapi kalau semisal 500 jutanya di kredit gitu ya, lebih besar kredit, maka 100 jutanya kita simpan di sebelah kredit. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan. Yang modal nggak ditulis lagi. Oke, nah ini tuh sebetulnya ini ya harus teman-teman buatkan satu-satu. Untuk akun kas, untuk akun modal, dan seterusnya kayak gitu. Jadi bukan hanya kas, tapi intinya semua akun yang ada di jurnal umum itu kita buatkan buku besarnya. Oke. Jadi satu format kayak gini untuk satu akun tadi ya. Nah, kenapa saya nggak dibuat? Karena ini sebagai contoh saja ya. Karena untuk pengisian modal, tanah, dan seterusnya itu sama saja.
Terus tadi kita lanjut lagi ya. Tanggal 4 sudah. Jangan lupa kalau misalkan kita sudah mindahin ke buku besarnya, diisi ya. Di bagian tanggal 4-nya di referensi, isi akun kas 1 strip 110. Diisi dengan kode akun. Nah, di sininya juga diisi gitu ya. Referensinya JU.1. Kepanjangan dari Jurnal Umum halaman 1. Berikutnya tanggal 5. Kas posisinya kredit 30 juta. Nah, kita isi dulu gitu ya, tanggal 5 kredit 30 juta. Nah, untuk saldonya diperhatikan lagi. Awalnya kita punya uang 100 juta, terus dikurangi yang kreditnya 30 juta. Nah, berarti kan 100 juta dikurangi debit ketemu kredit ya. 100 juta debit dikurangi 30 juta kredit, maka lebih besar debit. Nah, makanya kita simpan 70 jutanya itu di sebelah debit. Oke. Nah, baru dilanjut lagi. Kalau sudah, jangan lupa ya tadi isi kasnya itu 1 strip 110. Nah, terus terakhir kas. Tanggal 12 posisinya debit 55 juta. Nah, berarti langsung aja tanggal 12, Jurnal Umum halaman 1, debit 55 juta. Nah, kita perhatikan saldo per tanggal 5-nya itu, uang kas kita ada 70 juta di sebelah debit. Nah, aturannya kalau debit ketemu debit, nah ini kan 70 juta di debit, 55 juta di sebelah debit lagi. Nah, kalau debit ketemu debit itu harus ditambah. Ya. 70 juta ditambah 55 juta, hasilnya adalah 125 juta, kita simpan lagi ke sebelah debit. Karena dua-duanya tadi ada di sebelah debit. Ya. Terus kalau sudah, jangan lupa referensinya isi 1 strip 110. Terus ini ya, untuk keterangan, nah mungkin tadi maksudnya keterangan atau gimana gitu ya. Keterangan itu, misal nih, tanggal 1, kas posisinya ada di debit ya ini. Kas di debit 500 juta. Nah, pasangan dari si kas adalah modal. Nah, jadi di kolom keterangannya itu, ini boleh diisi dengan modal. Kalau di saya ini dikosongin untuk contohnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau diisi, silahkan isi dengan pasangan akun dari yang kita pindahin. Ini kan kita mindahin akun kas, berarti pasangan kas adalah modal. Nah, nanti dicatat di sininya modal. Kalau teman-temannya mindahin modal di buku besar modal gitu ya, maka di keterangan buku besar modalnya adalah akun kas. Jadi kebalikannya itu ya. Nah, tapi tips dari saya karena seringnya itu ketika si akunnya ditulis kebalikannya atau pasangannya, angkanya jangan dibalik ya. Jadi contoh nih, kas itu kan posisinya di debit. Jangan sampai karena, oh pasangan kas ini modal ada di sebelah kredit. Nah itu kalau angkanya jangan ditukar. Yang ditukar itu cuman akunnya saja gitu ya. Keterangannya modal, tapi tetap 500 jutanya kita simpan di sebelah debit. Oke. Nah sampai sini bisa dipahami nggak untuk cara mengisi buku besar Stapel 4 kolom? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Diva. Nanti harus berurutan ya Kak ledgernya. Kayak misal aset dulu yang ditulis atau kalau nggak ada nomor akunnya. Oh oke. Ya, jadi untuk penyusunannya sendiri berurutan aja gitu ya. Misalkan mulai dari kalau misalkan ada kode akunnya sesuai dengan urutan kode akunnya. Tapi kalau misalkan nggak ada gitu ya, di soal nggak ada kode akunnya, teman-teman bisa diurutkan sesuai dengan kelompok akunnya. Nah, contoh tadi kan yang pertama sudah pasti kita catat harta dulu semua gitu ya. Harta, karena kode akunnya 1. Terus di bawah harta kita catat utang. Nah, yang ketiga baru kita catat modal. Setelah modal pendapatan, baru dilanjut sama beban-beban. Jadi lebih baik
diurutkan saja gitu ya, sesuai dengan golongan kelompok akunnya kayak gitu. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Oke. Nah, saya pikir teman-teman udah paham ya, karena untuk cara mengerjakannya itu gampang. Tinggal pindahin aja nih, pindah-pindah angka gitu ya, dari debit ke debit, dari kredit ke kredit, angkanya juga kita nggak usah mikir-mikir ngitung-ngitung gitu ya berapa nih yang kita catat, tapi tinggal pindahin aja. Oke. Nah, satu lagi untuk materi hari ini tuh kita akan lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo atau istilah akuntansinya adalah trial balance. Nah, ada istilah balance nih. Berarti di neraca saldo ini harus seimbang gitu ya nanti si totalnya gitu. Total debit dan total kreditnya harus balance. Nah, kita coba bahas dulu pengertian dari neraca saldo. Nah, neraca saldo atau trial balance ini adalah daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo total yang terdapat di setiap akun yang disusun secara sistematis yang bersumber dari buku besar pada periode waktu tertentu. Oke, definisinya panjang ya, tapi kalau kita simpulkan, neraca saldo itu adalah ringkasan buku besar. Oke, jadi singkat nih, kita cukup ingat neraca saldo itu kan siklus setelah buku besar. Jadi kayak meringkas gitu ya, meringkas apa yang sudah kita catat di buku besar. Nah, meringkas apa gitu ya? Meringkas saldo-saldo akhir yang ada di buku besar. Nah, tadi kan kita sudah singgung gitu ya. Saldo akhir itu adalah ini yang ada di kolom saldo yang paling terakhir, baris terakhir. Jadi 125 juta ini disebut dengan saldo akhir dari kas. Nah, saldo akhir inilah yang nantinya tuh kita akan masukkan ke neraca saldo. Nah, contoh tadi kan kas 125 juta di debit ya. Nah, kita catat nama akunnya kas di debit 125 juta. Nah, untuk yang lainnya, akun yang lain kayak piutang, perlengkapan, dan seterusnya, maka kita lihat dulu gitu ya di buku besarnya saldo akhir dari akun tersebut berapa. Nanti tinggal kita pindahkan. Oke. Nah, kita coba lihat cara menyusun neraca saldo itu kayak gimana. Nah, yang pertama itu adalah menghitung setiap saldo akun buku besar. Oke. Jadi, teman-teman nggak bisa bikin neraca saldo kalau buku besarnya belum beres. Jadi pastikan saldo akhir dari masing-masing buku besarnya itu sudah kita ketahui. Baru nanti kita bisa pindahkan tuh saldo akhir dari masing-masing akunnya ke neraca saldo. Nah, ini ya, jadi yang kedua kita mencatat debit atau kredit di neraca saldo sesuai dengan angka yang ada di buku besar. Nah, kalau sudah kita pindahkan semuanya, harta, terus juga utang, modal gitu ya, maka jumlahkan total debit dan kredit di masing-masing kolom. Oke, jadi kan tadi ada ini ya, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nah, jumlah ini debitnya berapa, kreditnya berapa. Oke, terus di akhir yang keempat itu periksa gitu ya, apakah angka di kolom debit atau total debit yang tadi sama dengan di kolom kredit. Jadi ini simpel ya cara mengerjakannya itu. Menurut saya ini siklus yang paling gampang. Karena cuman mindahin angka saldo akhir yang ada di buku besar gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngerjain buku besarnya itu sudah betul, pasti hasil akhirnya akan balance. Nggak akan ada masalah. Tapi ketika di buku besarnya ada masalah gitu ya, misalkan ada kesalahan nyatet angka, harusnya 1 juta tapi dicatat 100.000. Pasti nanti di neraca saldonya itu nggak balance ya, antara debit sama kreditnya. Solusinya,
ketika misalkan teman-teman mindahin atau menghitung gitu ya total debit dan kreditnya nggak balance, coba cek lagi, cek dulu gitu ya di neraca saldonya itu sudah betul atau belum nih apa yang kita pindahkan dari buku besar. Ya, misalkan akun kasnya udah masuk atau belum, posisinya sudah betul atau belum, dan angkanya udah betul atau belum gitu ya. Kalau misalkan di neraca saldonya nggak ditemukan masalah, berarti yang bermasalah adalah di buku besarnya. Ya. Jadi teman-teman coba cek lagi di buku besarnya, satu-satu gitu ya. Coba cek lagi sudah betul atau belum nih pemindahan dari jurnal ke buku besarnya. Dicek angkanya sudah betul belum, sama posisinya. Karena ketika salah posisi saja, satu akun aja ya, itu pasti nggak akan balance hasil akhirnya. Jadi makanya harus sebetulnya langkahnya mudah, ya tadi pasti teman-teman bisa, cuman harus dibutuhkan ketelitian untuk bikin, terutama bikin buku besar itu ya, bikin buku besar sama neraca saldo. Nah ini untuk materi hari ini udah sampai sini aja gitu ya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti sebelum kita tutup, nanti kita coba praktekkan dulu gitu ya. Contoh menyusun buku besar sama neraca saldo itu kayak gimana.